Baru saja kita dengarkan pemirsa bagaimana jalannya sidang duplik untuk terdakwa Cuk Putranto yang intinya meminta agar majelis hakim memberikan putusan bebas dan juga lepas demi hukum untuk terdakwa Cuk Putranto dari kasus obstruction of justice ini. Untuk membahas mengenai jalannya sidang dan juga bagaimana kemudian secara keseluruhan dari rangkaian kasus ini, kita sudah bersama dengan mantan Wakapolri 2013-2014 ada Bapak Ugro Seno. Selamat siang Pak Ugro Seno. Selamat siang. Ya, Pak Ugro, kita tahu bahwa Anda sempat menjadi saksi meringankan bagi Hendra Kurniawan yang kemudian Anda katakan sebagai orang yang sebenarnya kritis begitu, tidak serta-merta menerima perintah begitu saja. Apakah Anda melihat hal yang sama juga ditunjukkan oleh orang-orang di bawah dari Hendra ini, Pak? Saya kebetulan bersama Hendra sama yang lain ya, prinsipnya sama karena mereka dipanggil oleh pimpinan waktu itu Sambo, ya kan, kemudian mereka datang ke kediaman Sambo dan di situ sudah banyak polisi dari Polres Jakarta Selatan, ya kan, sudah menangani TKP di situ. Nah, makanya saya bilang kalau mereka saya dengar dapat perintah untuk mengamankan kamera, ya kameranya tidak langsung diamankan, diambil dan sebagainya, masih ada waktu jeda waktunya lagi. Jadi ya mereka masih berpikir untuk mengamankan saja, itu masih berpikir, apalagi merusak, ya mengamankan saja masih berpikir supaya tidak rusak kan gitu. Itu aja. Pak Ugro, tadi di dalam sidang juga sempat disinggung mengenai syarat sahnya sebuah perintah yang sesuai perundang-undangan berdasarkan apa yang disampaikan oleh jaksa yang kemudian dibantah oleh kuasa hukum bahwa kalau melihat sebuah perintah itu harus melihat dua sudut pandang dari atasan dan sudut pandang dari bawahan. Nah, kalau dari cara kerja perintah di kepolisian ini seperti apa kemudian disikapinya sebenarnya, Pak? Ya, begini, anggota Polri berbeda dengan anggota TNI. Jadi kalau ada perintah itu pasti dicerna dulu sama anggota, sama bawahan. Nah, apakah perintah itu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan yang ada? Tidak. Jadi tidak otomatis langsung dilaksanakan gitu loh. Sama sebetulnya ini kan pelajaran ini sudah diawali dari waktu pendidikan dasar. Namanya baris berbaris, kalau perintah salah itu tidak diikuti. Jadi sebetulnya hal-hal seperti ini sudah ditanamkan pada jiwa karakter setiap anggota. Kalau dulu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sekarang TNI dan Polri. Jadi disiplin yang ada itu adalah yaitu disiplin militer. Disiplin militer itu bukan harus membunuh orang, bukan. Disiplin militer disiplin bagaimana bertindak, berbuat taat pada perintah atasan, dan perintah pun itu juga harus diulangi. Kalau misalnya pimpinan menyampaikan, pimpinan menanyakan, jelas nggak, coba diulangi. Ini sebenarnya sudah diatur semua gitu loh. Oke. Dan Anda melihat karena Anda sudah berperan sebagai saksi yang meringankan bagi Hendra Kurniawan, Anda melihat bahwa orang-orang ini yang terlibat dalam obstruction of justice ini sebenarnya sudah melakukan tugasnya sesuai dengan perintah begitu. Artinya tidak ya meskipun perintahnya salah tapi kemudian tetap dilakukan, artinya tetap tidak bisa dilihat sebagai sebuah kesalahankah? Saya melihat pasca kejadian, kalau pembunuhan tadi kan ada 5 terdakwa ya. Tapi kalau obstruction of justice pasca peristiwa pembunuhan, di mana langkah-langkah yang salah? Pasalnya saja saya baca berulang-ulang, 221 dan 233 tidak ada yang masuk sama sekali menurut saya. Jadi mereka mendapat perintah tidak langsung otomatis mereka langsung lakukan. Mereka sudah pertimbangkan dengan matang bahwa bagian tugas dari Propam karena pelaku ada. Baik Pak Ugro Seno, sepertinya ada sedikit masalah kendala komunikasi. Nanti kami akan coba kembali berdialog dengan Pak Ugro Seno. Kita akan coba jeda dulu pemirsa. Kami akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kasus Sambo.